tahun 1552 hingga 1570. Kemudian tata kesultanan diteruskan secara berganti periode oleh Sultan Maulana Yusuf, Sultan Muhammad Nasruddin, Sultan Abdul Mafakir, dan Sultan Abdul Ma'ali. Pangeran Surya yang merupakan putra mahkota dari Sultan Abdul Ma'ali mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Makkah yang berisi gelar Sultan Abdul Fattah. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah yang diangkat menjadi Sultan Banten kelima membuat dampak kemajuan pesat di bidang perdagangan, penyebaran agama Islam hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya dalam bidang tersebut, Sultan Abdul Fattah diberikan julukan Sultan Ageng Wilayah. Yang berbahaya. Apa kau berkata di Sulawesi? Membayangkan kompeni Belanda telah berulang kembali. Mereka telah memblokade perairan di Teluk Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk pelabuhan. Apa motifnya kompeni Belanda itu? Dan puas membuat kegaduhan. Mungkin saja ini semua terjadi karena kita lebih memilih bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Itu semua kita lakukan karena kompeni Belanda meminta kita untuk memonopoli perdagangan, dan itu tak berdampak baik untuk perekonomian Banten. Benar baginda Sultan, karena kita berasal dari Arab, karena kita berasal dari Cina, dan karena kita berasal dari Eropa. Mereka semua menjauhi dari Banten. Itu karena para kompeni Belanda memblokade perairan kita. Dan kompeni sesungguhnya tidak memiliki hak untuk berbuat pemikiran. Kita harus berbuat sesuatu. Kita lawan mereka. Kalau perlu, bukan cuma kapal kompeni Belanda yang mengalami para pedagang. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyatnya untuk menentang POC, apalagi pada waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa dengan terang-terangan menolak bekerjasama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Di tengah kegaduhan yang terjadi di tanah Banten, putra mahkota Sultan Ageng Tirtayasa yakni Sultan Abu Nasr Abdul Wahab atau dikenal sebagai Sultan Haji baru saja pulang dari Mekah. Seluruh masyarakat Banten menyambut dengan penuh sukacita. Situasi dan kondisi Banten yang banyak mengalami perubahan. Ia menduga adiknya Pangeran Purbaya berperan besar terhadap pemerintahan Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Siapa yang berdiri ada bangunan di sini? Selamat datang Sultan Haji, lama sekali kita tidak berjumpa. Ada menurut kalian berada di sini? Kami tahu pasti kamu sangat terkejut melihat Banten yang mengalami banyak perubahan. Kamu harus berhati-hati Sultan Haji. Apa maksud perkataanmu? For information, sebentar lagi
Kamu tidak perlu khawatir, kami akan membantumu untuk mempertahankan gelar Rama Mahkota itu asalkan kamu mau bekerja sama dengan kami. Cepatlah, kamu sudah tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, Sultan Haji. Jangan sampai kamu menyesal melihat. Cukup. Baiklah, saya bersedia untuk bekerja sama dengan kalian. Mulai hari itu hubungan Sultan Haji dengan Kompeni Belanda semakin dekat. Dia lebih mempercayai Kompeni daripada ayahnya. Kompeni Belanda memang sengaja mempengaruhi Sultan Haji untuk mengkudeta Sultan Agung Tirtayasa dengan cara mengadu domba. Penyerangan Kompeni terhadap masyarakat Banten. Kompeni bertindak semena-mena dengan suasana kerajaan. Ayahanda, pasukan kita banyak yang unggul. Saya mendengar kabar bahwa Sultan Haji bersama Kompeni bukan hanya ingin menguasai wilayah perdagangan, tetapi juga ingin menguasai peralatan keserasian. Ya Sultan, sebaiknya kita semua harus keluar dari sini, jangan sampai kita terperangkap dan kita tidak bisa lagi menyelamatkan rakyat. Aku sungguh prihatin sekali. Putra mahkota Sultan Haji makin hari semakin dekat dengan Kompeni Belanda. Benar, kita sedang bukannya kami mau mengadu domba, tapi kami merasakan hal yang serupa. Kompeni Belanda dan Sultan Haji sudah membuat perjanjian tentang pajak dagang yang dinaikkan. Perjanjian yang dilakukan justru merugikan rakyat Banten dan itu dilakukan atas pengetahuan kita. Apa mungkin kakaknya dipengaruhi oleh Kompeni untuk melakukan semua itu? Aku maksud berkata dan apa yang berbahaya? Lama kita tak berjumpa 2 tahun. Aku di Mekah tak pernah mendapat kabar sedikit pun tentang perubahan yang engkau lakukan di tanah Banten. Putra mahkota harus tidak dilangkahi dengan seenaknya. Ananda Sultan, apa maksudmu membuat kebijakan dengan Kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itu hal yang kamu pelajari dari perantauan. Aku berdamaikan dengan Kompeni agar Banten bisa damai, tidak ada perang, dan itu sudah aku karena aku peduli semua ya. Pemikiran kamu tersalah, Nanda. Kompeni Belanda itu sangatlah licik. Mereka berbaik hati kalau ada maunya, selalu mementingkan kepentingan sendiri dan menghiraukan kepentingan rakyat. Ubahlah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda. Atau kami akan berperang melawan mereka. Kami tidak takut. Sultan Haji kecewa dan pergi meninggalkan kerajaan. Sebaiknya kita semua harus keluar dari sini. Jangan sampai kita terperangkap dan kita tidak bias lagi melakukan rakyat Banten. Sebenarnya kekuatan senjata kita belum sepadan dengan mereka. Kita akan kalah jika kita melawan mereka. Lalu itu bagaimana dengan nasib kerajaan ini, Ayah? Kalau kita tinggalkan begitu saja, kita harus tetap tinggalkan kerajaan ini dan menyusun strategi lain untuk melawan para kompeni itu. Baiklah, kalau begitu kita harus segera bergegas. Walaupun Sultan Agung telah meninggalkan Keraton Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa tidak menghentikan perlawanannya sama sekali. Sedangkan Sultan Haji tentu sangat rindu terhadap ayahnya. Dia berusaha sangat keras agar ayahnya kembali ke Suroso. Namun, disinilah Kompeni memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Sultan Haji mengirim surat kepada Sultan Agung Tirtayasa yang berisikan bahwa ia telah sadar segala perilaku selama ini adalah salah besar dan ingin bertemu dengan ayahnya meminta maaf dengan tulus segala kesalahan yang telah diperbuat. Akhirnya Sultan
Ageng pun mendatangi keraton Surosowan sendirian tanpa didampingi oleh pengawal satupun. Sesampainya di keraton Surosowan, Assalamualaikum. Ayahanda, telah sampaikan surat itu kepada ayahanda. Bagaimanakah kabar ayahanda? Ayahanda sangat rindu sekali terhadap ayahanda. Apakah benar isi surat yang diberikan kepada ayahanda itu? Ayahanda beserta semua rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkan rakyat Banten hidup sejahtera, pada itulah ayahanda datang kembali. Nah, itu tidak benar, Sultan, karena kamu kami tidak bisa memonopoli. Karena ulahmu juga kapal-kapal kami hancur lebur. Karena terjadi di mana-mana kapal rugi dan air berjiu. Ayah harus hukum kamu, Sultan. Allah sangka Sultan. Bukan semua ini. Apa karena kamu merasa mati dan pikiranmu itu hilang? Saya anak, di mana nuranimu? Sudah ada buka waktu, tangkap dia dan kirim ke Batavia sekarang juga. Lepaskan aku. Ya, apa melakukan itu padaku? Sudah di drama ini, sekarang Banten sudah jadi milikku. Kalian, Sultan lagi, kami tidak sebagai itu. akhirnya sudah ada yang ingin juga dibawakan ke orang Banten. Cerita telah tamat. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran untuk generasi muda agar terus mengingat sejarah yang dapat dipetik hikmahnya. Salah satunya adalah agar kita lebih kritis dalam menerima informasi dan globalisasi. Perjuangan melawan Belanda dan kegigihan melawan konflik Belanda begitu melekat di hati masyarakat Banten dan Sultan.